Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita chapter 1075 yang lalu, cerita chapter 1076 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan tempat di mana Luffy, Zoro, dan Shaka sedang berada saat ini. Seperti yang kita tahu, di tempat tersebut juga ada Roblusi dan Kaku yang sedang terborgol oleh batu laut. Sementara itu, Serapim Kuma yang bernama S-Bear dan Serapim Mihawk yang bernama S-Hawk sedang mengamuk di tempat tersebut. Semua orang yang ada di sana dianggap musuh oleh para Serapim, sebab kedua Serapim itu telah diperintahkan oleh seseorang. Luffy dan Zoro pun bertarung melawan S-Bear dan S-Hawk. Sambil bertarung, Luffy dan Zoro juga harus repot melindungi Shaka, Roblusi, dan Kaku. Walaupun Roblusi dan Kaku adalah musuh, tapi Luffy tetap tidak mau dua orang itu tewas di tangan Serapim. Roblusi pun kembali menawarkan bantuan, asalkan Luffy mau melepaskan borgol mereka. Daripada harus repot bertarung sambil melindungi orang, Luffy akhirnya setuju untuk melepaskan Roblusi dan Kaku. Dia meminta Shaka untuk membuka borgol mereka. Sepertinya, kunci dari borgol itu memang sudah diberikan oleh Stussy kepada Shaka, mengingat Shaka yang berjaga di ruang kontrol. Shaka pun bertanya, apakah Luffy yakin dengan keputusannya untuk melepaskan Roblusi dan Kaku? Luffy pun mengiyakan hal tersebut. Borgol pun akhirnya dibuka, sehingga Roblusi dan Kaku sekarang ini bisa bergerak dengan bebas. Roblusi berkata bahwa Luffy adalah musuhnya, tapi mereka akan saling membantu dalam menghadapi para Serapim. Berpindah ke tempat lain, Sanji, Jinbei, dan Stussy yang sedang mencari Vegapunk bertemu dengan Serapim Jinbei. Awalnya, mereka tidak mengkhawatirkan apapun sebab mereka tahu para Serapim sudah terkendali. Namun, di luar dugaan mereka, ternyata sosok pengkhianat di dalam laboratorium telah memerintahkan semua Serapim untuk menyerang bajak laut topi jerami dan juga para Vegapunk yang lain. Jadi, sama halnya dengan para Serapim lain, S-Shark pun menganggap mereka sebagai target. Dengan begitu, secara tiba-tiba S-Shark melancarkan serangan yang membuat Sanji, Jinbei, dan Stussy langsung terkejut. Tapi mereka semua bisa menghindari serangan itu. Setelah menghindar, giliran mereka bertiga yang balas menyerang S-Shark, di mana Jinbei meminta Sanji dan Stussy untuk pergi mencari Vegapunk, sedangkan dia yang akan menghadapi S-Shark. Sangat menarik untuk melihat pertarungan antara Jinbei yang asli melawan Serapim Jinbei. Kemudian diperlihatkan markas Angkatan Laut G14 yang berada di dekat Pulau Egghead. Helmeppo dan seorang anggota Sword lain bernama Hibari sudah tidak ada di sana karena mereka telah pergi bersama Garp menuju Pulau Beehive. Sedangkan untuk orang-orang yang masih berada di markas G14, mereka bersiap menunggu arahan dari Kizaru sebab beberapa waktu yang lalu Kizaru memang telah memberi perintah kepada Angkatan Laut untuk mengirim kapal dan pasukan sebanyak mungkin ke Pulau Egghead. Berhubung markas G14 dekat dengan Pulau Egghead, maka pasukan di sana pasti harus melibatkan diri. Usai menunggu, akhirnya Vice Admiral Dole mendapatkan panggilan Denden Mushi dari seorang marinir yang sedang bersama armada besar Kizaru. Marinir itu meminta semua pasukan yang ada di markas G14 untuk bergerak menuju Pulau Egghead. Tak lama lagi, Kizaru, Gorosei Saturnus, dan para pasukan angkatan laut akan sampai ke Pulau Egghead. Sementara itu, diperlihatkan juga kapal-kapal angkatan laut secara terpisah yang berada di berbagai tempat di lautan. Kapal-kapal itu memiliki tujuan yang sama, yaitu Pulau Egghead. Kizaru benar-benar tidak meremehkan bajak laut topi jerami, maka dari itu, dia ingin pasukan yang datang sebanyak mungkin. Alasan lain mengapa Kizaru perlu banyak pasukan, karena dia bersama salah satu Gorosei. Gorosei adalah kepala pemerintah dunia, sehingga jika salah satunya bergerak ke tempat berbahaya, maka angkatan laut harus mengawalnya secara maksimal. Memang kemungkinan besar Gorosei sangat kuat, tapi pengawalan untuk Gorosei tetap harus sebanyak mungkin. Maka tak heran kapal angkatan laut yang bergerak ke Pulau Egghead memang sangat banyak. Beberapa kapal itu dipimpin oleh para Vice Admiral yang telah kita kenal, seperti Momonga dan Onigumo.
Mereka memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan, sehingga apabila semuanya tiba di Pulau Egghead nanti, kekuatan tempur dari Angkatan Laut di sana akan sangat besar. Jika pasukan Angkatan Laut yang ada sebagian besar dikerahkan ke Pulau Egghead, itu berarti pasukan yang Garp bawa hanya sedikit, mungkin hanya 1 atau 2 kapal saja. Namun, itu tidak akan membuat Garp gentar, karena dia sangat percaya diri dengan kekuatan yang dia miliki. Meski begitu, menghadapi keseluruhan bajak laut Kurohige tentu tidak akan mudah, apalagi pertarungan akan terjadi di Pulau Beehive yang merupakan markas bajak laut Kurohige. Aksi dari Garp yang akan menyelamatkan Koby di Pulau Beehive sangat patut untuk dinanti. Kembali ke Pulau Egghead, akan diketahui sosok pengkhianat yang ada di Pulau Egghead. Dia adalah salah satu klon dari Vegapunk, yaitu Edison. Alasannya jelas bahwa orang yang terakhir memberi perintah kepada para Seraphim adalah Edison, bahkan ini sudah terjadi di luar laboratorium. Jika tiba-tiba para Seraphim menyerang klon Vegapunk lain dan juga menyerang bajak laut topi jerami, jelas bahwa itu adalah perintah dari Edison. Yang bisa mengendalikan Frontier Dome juga hanya para klon Vegapunk saja, jadi tidak mungkin pengacau itu dari pihak luar. Sudah pasti pengkhianatnya ada di kubu Vegapunk. Berhubung yang terlihat kemarin hanya S-Snake, S-Bear, dan S-Hawk saja, sepertinya S-Shark sedang menjalankan perintah lain. Perintah itu adalah merusak semua denden mushi pengawas yang ada di sana. Karena itulah denden mushi pengawas di laboratorium telah rusak semua. Edison masih pura-pura lugu, karena di chapter yang lalu, dia sedang bersama Nami dan Brook. Namun sebentar lagi, identitasnya sebagai pengkhianat akan segera terungkap. Kemudian akan diketahui juga bahwa Morgans dengan cepat telah menyelesaikan dan menyebarkan berita soal Luffy yang menyandra Vegapunk. Seperti yang kita tahu, Morgans ingin para jurnalisnya untuk menulis berita karangannya sendiri. Berita tersebut sepertinya telah selesai dan disebarkan, sehingga kehebohan pun terjadi di seluruh dunia. Para komandan dalam armada besar bajak laut topi jerami, semuanya akan membaca berita itu. Berhubung di berita itu ada soal angkatan laut yang menuju ke Pulau Egghead sehingga akan berperang dengan bajak laut topi jerami, maka para komandan itu pun merasa bahwa Luffy akan membutuhkan mereka untuk menghadapi pasukan besar angkatan laut. Dengan begitu, armada besar bajak laut topi jerami akan bergerak menuju ke Pulau Egghead. Setelah memperlihatkan armada besar bajak laut topi jerami yang bergerak ke Pulau Egghead, orang-orang lain yang sedang membaca berita yang sama pun akan ditampilkan. Orang-orang itu adalah Rayleigh dan Boa Hancock yang sedang berada di atas kapal karena mereka memang harus meninggalkan Pulau Amazon Lily demi keamanan Boa Hancock dan para suku Kuja. Di sana, Boa Hancock akan sangat mengkhawatirkan Luffy yang akan berperang melawan angkatan laut. Nah itu tadi prediksi chapter 1076 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.